karena memang dia bersamaan Jawa. Mohon izin kalau nanti saya baca kota kabul dimaafkan, saya grogi aja. Enak mbak Roro grogi ya. 1. Surat Kartini kepada Stella 18 Agustus 1899. Bagi saya hanya ada dua macam kenikratan. Kenikratan pikiran dan kenikratan budi. Tidak ada manusia yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Apakah berarti sudah beramal soleh orang yang bergelar macam Graf atau Baron? Tidaklah dapat dimengerti oleh pikiranku yang picik ini. 2. Surat Kartini kepada Nyonya Bendon Agustus 1900. Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. 3. Surat Kartini kepada Nyonya Bendon 4 September 1901. Pergilah, laksanakanlah cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah, berjuanglah dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. 4. Surat Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya 4 Oktober 1901. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu pendidik manusia yang pertama-tama. 5. Surat Kartini kepada Nyonya Bendon 10 Juni 1902. Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-murid kami menjadi orang setengah Eropa atau orang Jawa yang ke barat-baratan. Ini penting buat saya. Ini coba kalimat ini saya adopsi. Kalau menurut saya begini, adopsi saya. Kami sekali-kali tidak menjadikan murid-murid kami menjadi orang setengah Arab atau orang Jawa yang ke Arab-Araban. Karena saya orang Jawa, saya cinta dengan budaya Jawa. Yang keenam, surat Kartini kepada Nyonya Van Kol 21 Juli 1902. Moga-moga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang agama Islam patut disukai. 7. Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon 12 Oktober 1902. Dan saya menjawab, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kami mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan kami tetap beriman kepadanya. Kami ingin mengabdi kepada Allah dan bukan kepada manusia. Jika sebaliknya, tentulah kami sudah memuja orang dan bukan Allah. 8. Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon 27 Oktober 1902. Sudah lewat masanya. Tadinya kami mengira bahwa masyarakat Eropa itu benar-benar satu-satunya yang paling baik, tiada taranya. Maafkan kami. Tetapi apakah ibu sendiri menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik hal yang indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal-hal yang sama sekali tidak patut sebagai peradaban? Protes Ibu Kartini kepada orang Eropa, dalam hal ini orang Belanda. Beliau berarti Ibu Kartini pemberani. Nomor 9. Surat Kartini kepada Nyonya Abendanon 25 Agustus 1903. Ya Allah, alangkah malangnya saya akan sampai di sana pada waktu puasa, Lebaran, Tahun Baru, di mana saat-saat keramaian yang biasa terjadi setiap tahun sedang memuncak. Sudah saya katakan, saya tidak suka kaki saya dicium. Tidak pernah saya izinkan para orang berbuat demikian pada saya.
Yang saya kendaki kasih sayang dalam hati sanubari mereka, bukan tata cara lahiriah. Terakhir, 10. Surat Kartini kepada Nyonya Bendanon 12 Desember 1903. Tidak, ia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai jimat, tidak pula senjata sakti. Kalaupun rumahnya tidak ikut terbakar, itu karena dia mempunyai Allah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lailatul Qadar. Tadi sudah diulas oleh Bapak Wawan, Bapak Nanang, seperti yang disampaikan tadi. Ini yang menarik karena di mana pada yang saya tahu di luar Indonesia pun tidak seperti itu. Jadi yang di Indonesia saja yang Nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Ya biasanya kalau Nuzulul Quran ya Lailatul Qadar itu. Nah ini barangkali yang saya tahu tentang itu. Nah tapi yang mengusik saya itu sebenarnya bukan pada Nuzulul Qurannya, bukan pada 17 Ramadannya, tapi pada istilah Lailatulnya, malamnya. Ini menarik. Kenapa kok malam? Kenapa kok nggak siang? Medune kok nggak awan gitu, kok turunnya kok siang gitu. Ini kan asik ini. Karena kalau kita lihat hampir semua yang berkaitan dengan wahyu, dengan hal-hal semacam ini, itu pada malam hari. Di desa kita kalau pilihan lurah itu biasanya juga ngenteni pulung itu ya malam hari. Tidak enak pulung awan-awan itu enggak ada. Surup itu ya orang enak pulung. Malam. Kemudian kalau melihat lagi ke belakang di era-era sebelum Islam itu ya, konon Siddhartha Gautama itu menerima pencerahan di bawah pohon Bodhi, makanya dia disebut Bodhisatwa. Itu juga pada malam Purnama Sidhi, pada malam Purnama. Jadi malam juga. Kemudian di agama Hindu itu ada yang namanya Siwaratri Kalpa. Siwaratri, jadi malam Siwa. Konon ada seorang pemburu, dan ini termasuk istilahnya golongan orang yang berdosa karena dia sering membunuh makhluk hidup begitu. Dia dosanya banyak. Tapi pada malam hari itu, ketika dia kemalaman di hutan, dia menyesali perbuatannya. Kemudian dia meminta ampun kepada Siwa, Tuhan maksudnya begitu. Dan pada malam itu dia juga diampuni. Jadi lagi-lagi peristiwanya pada malam hari. Bahkan juga sesepuh-sesepuh kita dulu ketika mejang ilmu kawruh itu juga biasanya pada malam hari, sambil kungkum di sendang atau di gerojokan itu juga diwejang pada malam hari. Ini yang menarik. Ada apa dengan malam? Kenapa malam? Kenapa tidak siang? Nampaknya malam ini memiliki energi, memiliki keistimewaan, memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Bahkan di masyarakat kita, mimpi yang malam itu pun juga macam-macam. Ada Titiyoni, Gendrayani, Puspotajem, dan lain-lain. Itu juga malam juga. Mimpi yang bermakna pada malam hari, bukan mimpi siang. Dia mimpi awan dan apa-apanya kan. Kan mesti pada malam hari. Dan juga konon ada juga di satu titik di malam itu yang namanya tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bahkan angin pun katanya tidak berhembus. Namanya Sidep Kayon. Jadi barangkali dalam sepersekian detik alam ini berhenti. Itu pun juga pada malam hari. Nah ini kan menarik ini. Ada apa dengan malam itu? Hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, hal yang berkaitan dengan nubuah, dengan wahyu, dengan apapun itu selalu dihubungkan, dikaitkan, atau timingnya, waktunya itu selalu ditempatkan pada suasana malam. Atau barangkali kalau malam ini sinyal-sinyal itu tidak terlalu padat gitu. Bahkan
kita beribadah itu pun juga dianjurkan pada sepertiga malam yang terakhir, yang barangkali sinyalnya pas kuat-kuatnya gitu, trafficnya nggak sepadat pada siang hari. Barangkali mungkin ini yang menarik. Barangkali nanti para bini sepuh bisa bersharing, berbagi kenapa malam, ada apa dengan malam. Ini yang sampai hari ini jadi pertanyaan saya, kok asik kayaknya malam. Malam pengantin. Nah, malam pertama. Kasihan yang belum, Pak. Ya, oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang Syekh Subagir, saya tidak berani berkomentar banyak karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anang. Dan seperti itu, kalau dalam konsep sejarah yang saya terima itu adalah proses islamisasi dari pra-Islam menjadi Islam, dan barangkali di situ ada yang namanya ritual-ritual atau hal-hal yang bersifat budaya yang itu kemudian menjadi penguat bagi masyarakat Jawa untuk kemudian menerima dan mengembangkan Islam. Karena menariknya adalah Islam itu sudah hadir sejak abad ke-7, tapi baru berkembang itu pada abad ke-14. Jadi ada sekitar 7 abad Islam itu tidak menyebar, tidak berkembang, tapi diam. Baru pada abad ke-14 nanti Islam booming, viral, dan kemudian menjadi besar seperti hari ini. Yang terakhir barangkali tentang Kartini, saya tertarik tentang Kartini, tentang yang katanya konsep emansipasi. Menurut saya emansipasi ini adalah konsep dari Barat, karena di leluhur kita konsep emansipasi ini sebenarnya tidak dikenal gitu ya. Bagi masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, laki-laki dan perempuan itu sama. Justru pemikiran Barat lah yang kemudian mendikotomi antara laki-laki dan perempuan. Tapi di Indonesia itu tidak seperti itu. Contoh, sejak masa lalu pemimpin itu tidak harus laki-laki di Indonesia. Ada Ratu Sima dari Kalingga, itu juga perempuan. Kemudian setelah itu nanti ada Pramudia Wardani di zaman Medang, itu juga perempuan. Kemudian nanti ada Gayatri di era akhir Singasari sampai awal Majapahit. Kemudian ada Tribuana Tunggadewi di masa-masa pertengahan Majapahit. Kemudian ada Suhita di menjelang akhir Majapahit. Bahkan nanti di Aceh, di Kesultanan Aceh juga ada seorang pemimpin perempuan. Jadi pemimpin kesetaraan gender sebenarnya itu bukan masalah bagi masyarakat kita. Baratlah yang mempermasalahkan itu, kemudian mengkonsepnya menjadi emansipasi, yang itu diperjuangkan dan itu ditularkan ke kita. Kalau kita sebenarnya budaya kita tidak seperti itu. Kita sudah welcome dari dulu, karena siapapun yang bisa menjadi pemimpin, laki-laki atau perempuan, saya kira itu sama saja. Barangkali itu dulu sedikit yang saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan mungkin sangat salah. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, khususipun dumateng ingkang kagungan hajat nggih menika Bapak Wawan. Niatipun ngapunten dados ngeten, dalem dalu menika saged dumugi mriki menika niatipun dalem ingkang awal menika pengin kenal kalih Syekh Subagir. Terus dalam ini dereng tepang kalian Syekh Subagir. Sampun dipun tepangaken alhamdulillah niki tapi nggih sik. Nggih. Dan termasuk napa ingkang didhawuhaken
Pak Nanang Wow itu menjadi stimulan buat saya pribadi, sebenarnya di mana titik temunya antara tema yang disusun itu menurut saya bukan sebuah kebetulan, tapi itu mungkin bagian dari ilham. Terus tidak asal ngawur, bisa jadi apa yang dilakukan Syekh Subakir pada waktu itu tidak lepas dari Al-Quran. Terus kalau Rasulullah itu khuluqul Quran, yang pasti kita percaya bahwa orang-orang alim zaman dulu, beliau-beliau ini berkehendak bersikap itu tidak lepas dari Al-Quran, khususnya tidak lepas dari 4 hal. Atau mungkin pas numbalin itu pas Ramadan juga kita nggak tahu. Karena banyak sekali peristiwa di bulan Ramadan. Tidak hanya kemerdekaan Indonesia, tapi banyak peristiwa sejarah di dunia ini yang jatuh di bulan Ramadan. Termasuk wonten juz kalih menika ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan di mana unzila fihi, diturunkan pada bulan itu apa? Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk kagem manusia. Nah niki kaitannya kali Lailatul Qadar dalam sedikit merespon apa yang kamu dipun dawakan Romo Agung kalau kenapa mesti bengi itu, padahal setahu kita kalau malam itu malah orang-orang pada tidur nggih. Kira-kira ngeten, kalau malaikat niki mudune bengi mungkin di malaikat do medun, sedangkan orang-orangnya ini pada sibuk aktivitas lek dicueki malaikatnya. Ini kan repot. Ngeten nggih. Jadi kalau kaitannya dengan Lailatul Qadar itu pertama kali mendatangi, dan siapa yang didatangi itu adalah Rasulullah SAW ketika beliau berdiam diri di Gua Hira, meresahkan, muhasabah, memikirkan diri sendiri dan umat pada waktu itu. Mulai detik itulah kalau pemahaman kulo, jadi yang dimaksud dengan malaikat waruh itu adalah ruh, itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Mulai detik itulah di mana ada perubahan secara luar biasa kepada pribadi beliau Muhammad SAW dan kepada umat. Jadi awal peradaban itu dimulai dari situlah kira-kira. Dan ini kaitannya sedikit menyinggung tradisi di mana malam Lailatul Qadar dulu memang kalau lazimnya di Indonesia menikah malam 17 Ramadan, bukan berarti di negara-negara lain maupun bangsa-bangsa lain itu tidak memperingati Lailatul Qadar atau mohon maaf nuzul Quran. Mungkin di sana lazimnya diperingati pada malam 23 Ramadan. Begitu. Kaitannya kali Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Nah, wonten sak mangkin dalam badhe nyampaiaken napa ingkang dados unen-unen nggih. Terus kalau memang siro ayun waskita, kalau kita ini memang mendambakan bisa waskita. Waskita menika saya artikan kalau dalam perspektif spiritual itu adalah ayat-ayat kauniyah atau kalam Allah yang tersirat, itu waskita. Menika mboten saged ninggal napa ingkang diarani Quran. Terus Quran menika nggon ira sayekti. Nanging to pilih wong kang unika, wong kang uninga, ngoten nggih. Nggih. Ora kena. Napa nika lanjutane. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kita pahami secara parsial. Kita tidak boleh memaksakan untuk memberi penafsiran Al-Quran ini sesuai dengan kehendak kita, mboten saged. Mula iku kula lan panjenengan sedaya kados kedah gadah guru, ngoten nggih paribasane. Lah niki lek jaman Pakubono papat menika golek guru sampun angel. Di jaman Rangga Warsita napa malih angel. Pados tiyang ingkang saged njaga martabate, ingkang wiroi,
ingkang paham kalian hukum, mboten namung fikih, tapi juga hukum-hukum adat pada waktu itu, hukum masyarakat pada waktu itu. Dan ini uangnya. Syukur-syukur lek angsal guru ingkang sampun manungkul, ngoten nggih. Manungkul niki mungkin bisa kita artikan sebagai wastu siwong atau orang yang memang sudah paham dengan dharma kehidupan. Niki mboten tek mumandelke atine ana ing donya, carane bahasane ingkang tiyang demen keres ngoten wis curiga manjing warangka, menapa warangka manjing curiga nggih. Dan iki sing repot lek warangkane sik golek niku. Niki rada angelan. Terus ngoten nggih. Kenapa? Karena kita juga tidak sedikit melihat ada beberapa yang tersesat di jalan yang benar. Artinya apa? Ketika Al-Quran ini kita pahami secara kehendak kita pribadi, sedangkan kita tidak ada background keilmuan apapun untuk mengkaji Al-Quran ini nggih repot. Ora saya bener neng saya minger. Ini seakan-akan berjalan di jalan buntu, ngoten rumah saat ini. Terus mungkin sekedhik niku ingkang kula aturaken, monggo kita sedaya niki empun ngantos tinggal Al-Quran, dalam arti Al-Quran jangan kita kurangi maknanya hanya sekedar untuk bahan bacaan atau hiasan pipet, tapi Al-Quran memang benar-benar harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kemarin ada waktu kula diskusi niku, Gus ngapunten kalau kula niki maca Quran mawon mboten saged. Dus pundi kula menika ingkang dalem lampahi mboten tebih-tebih kalian Al-Quran utawi nyocoki. Oke, kita sampun dipun ada riwayat, ada hadis bahwa Rasulullah itu khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah niki pun Quran. Lek jenengan nyontoh Kanjeng Nabi niki pun otomatis. Tapi di dalam ayat Al-Quran ada tukhallaku bi ahlakillah. Dan ini kekeane tiyang berakhlaklah seperti akhlaknya Tuhan, akhlaknya Allah. Ini sing dijupuk namung rahmane tok. Pinter lek kon nyayangi nggih. Nek kon sabar ampun-ampun ngoten. Jadi lek wis ya hayyu ngoten seakan-akan entek kabeh ya wis marem. Istighraq begitu nggih. Mungkin niku sekedhik mawon mugi saged paring manfaat dumateng kita sedaya. Dados saged dados lantaran niki Gusti Allah niki paring dumateng kita sedaya menika ngilmu-ngilmu ingkang napa jarang ingkang tiyang menika mangertosi. Dados tahapan mencari ilmu niki ada dua. Yang pertama allama bil qalam niki kalih kolam nggih. Lek bar niku niki kudu tahapan selanjutnya harus diikuti. Allamal insana malam ya'lam. Nah, esensi Al-Quran apa? Kita pahami dua saja. Al-Quran itu sering berbicara, memberikan informasi sambil menakut-nakuti. Ngewai kabar, ngewai cerita karo ngedeni, mpun ngeten mengke bakal ngeten. Nah, ingkang nomor kalih menika menakut-nakuti dengan sesuatu yang menakutkan. Wis disiksa tek lara banget, ngoten nggih. Ada bila sadid siksaku iki lara kadek banget. Ngoten. Niki maneman ndak Qur'ane namung digledakne ning tempat pasujudan gitu. Ini mboten iso, ndak bisa Qur'an itu mentransfer ilmunya dateng awake dhewe napa nggih saged. Mboten saged. Terus nggih niku ampre waskita nggih kita kedah pados guru yang memiliki sanad, guru yang alim. Kula pinten niku sekedhik ingkang dalem